Namaku Siti Marlina. Aku dipaksa menikah dengan majikanku asal Afrika. Aku dipaksa menikah demi mahar emas seberat berat badanku. Namanya Siti Marlina. Ia bukan siapa-siapa. Hanya gadis muda berusia 22 tahun dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Bromo. Hidupnya sederhana, bahkan terlalu sederhana. Ayahnya hanya seorang tukang tambal ban keliling, sementara ibunya menjual sayur keliling kampung dengan sepeda tua yang sudah karatan. Mereka tinggal di rumah reyot berdinding bambu, beratapkan seng berkarat yang bocor saat hujan. Namun, Marlina bukan gadis biasa. Ia menyimpan tekad baja di balik wajah lembut dan tubuh mungilnya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, ia membantu ibunya menjual sayur, mencuci pakaian tetangga, bahkan pernah menjadi pengasuh anak tetangga demi mendapat uang tambahan untuk biaya adiknya sekolah. Sampai pada satu malam, ayahnya jatuh sakit parah. Biaya rumah sakit menumpuk. Marlina merasa dirinya adalah harapan terakhir keluarga. Ia tak bisa tinggal diam. Maka, dengan air mata yang jatuh tanpa suara, ia menandatangani kontrak kerja sebagai tenaga kerja wanita di benua yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Afrika. Hari keberangkatan tiba. Marlina hanya membawa satu tas ransel usang dan doa panjang dari ibunya. Di dalam pesawat, ia duduk sendiri, menatap awan di luar jendela dengan hati yang penuh cemas. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri hitam itu. Yang ia tahu hanyalah satu, ia harus bertahan. Setibanya di Lagos, Nigeria, udara panas dan aroma asing menyambutnya. Dunia di sekelilingnya terasa begitu berbeda. Gedung tinggi menjulang, suara-suara asing berseliweran, dan kulit orang-orang yang jauh lebih gelap darinya membuat Marlina merasa seperti titik putih di lautan malam. Ia dibawa ke rumah majikannya, sebuah rumah mewah 2 lantai, dijaga oleh satpam bersenjata dan mobil-mobil mahal di garasi. Pemiliknya adalah Pangeran Adewale Okonkwo, duda beranak 2, pengusaha tambang emas dan minyak yang kaya raya. Marlina ditugaskan sebagai pembantu rumah tangga. Hari-harinya penuh kerja. Ia mencuci, memasak, menyapu, dan membersihkan rumah yang begitu besar. Tak jarang ia harus bangun pukul 4 pagi dan baru tidur larut malam. Namun, Marlina tak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan hati, dan senyumnya selalu merekah meski tubuhnya lelah tak tertahankan. Anak-anak majikannya, 2 gadis kecil bernama Zina dan Lala, cepat akrab dengannya. Mereka memanggilnya Mama Lina, dan sering tidur di pangkuannya. Marlina merawat mereka layaknya anak sendiri. Bahkan ketika mereka sakit, Marlina yang berjaga malam tanpa diminta. Di balik jendela kaca ruang utama, ada sepasang mata yang memperhatikan Marlina. Tatapan tajam penuh tanya, milik seorang pria yang biasanya tak peduli pada urusan rumah tangga, Pangeran Adewale sendiri. Ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dari wanita Indonesia mungil itu. Ada kesederhanaan, ketulusan, dan kekuatan yang membuatnya diam-diam mengagumi. Suatu sore, saat hujan turun di halaman istana megah itu, Marlina tengah menyuapi Lala yang sakit. Adewale berdiri di ambang pintu. Ia memperhatikan cara Marlina memeluk gadis kecil itu, membisikkan doa-doa berbahasa Jawa yang tak dimengertinya, namun terasa hangat. Saat itu, ada sesuatu di dalam dada sang pangeran yang bergerak. Hari demi hari, interaksi kecil mulai terjadi. Marlina tak pernah mengangkat muka saat bicara. Ia terlalu takut dianggap tak sopan. Tapi Adewale malah tertarik pada kerendahannya. Suatu hari, ia memberanikan diri menanyakan asal-usul Marlina, tentang keluarganya, tentang kampung halamannya, tentang kenapa ia datang jauh-jauh ke Afrika. Marlina menjawab dengan singkat, sopan dan jujur. Ia tak tahu bahwa dalam diam, Adewale mulai memimpikannya. Bukan karena kecantikannya, tapi karena hatinya. Namun Marlina tetaplah seorang TKW. Ia tahu batas, ia tahu tempatnya. Bahkan saat Adewale memberinya hadiah selendang sutra atau makanan khas Nigeria, Marlina menolak dengan halus. Ia takut salah paham. Takut menjadi bahan omongan, dan paling takut dipecat. Sampai sini, namun takdir punya caranya sendiri untuk mengikat hati 2 insan yang berjauhan. Suatu malam, listrik padam di seluruh kota. Anak-anak ketakutan. Marlina menyalakan lilin dan memeluk Zina dan Lala di sudut ruang.
Di saat itu, Adewale melihat pemandangan yang menyentuh hatinya. Seorang wanita asing, tanpa pamrih, tanpa darah daging, namun bisa memberikan kasih yang tak mampu ia berikan sendiri. Esok paginya, Adewale membuat keputusan yang akan mengguncang keluarganya, kotanya, bahkan dunia. Matahari siang menyengat keras di langit Lagos. Namun di dalam istana keluarga Adewale, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena hati Marlina yang tak karuan. Ia baru saja dipanggil ke ruang utama oleh salah satu pelayan pria dan diberitahu bahwa Tuan Besar ingin bicara langsung dengannya. Jantungnya berdegup cepat. Apa salahnya? Apakah ia akan dipulangkan? Dengan langkah hati-hati, Marlina masuk ke ruangan berisi furnitur mewah dan lukisan-lukisan suku kuno. Di sana duduklah Adewale, mengenakan pakaian kebesaran bangsawan Nigeria. Tak biasanya ia berdandan sedemikian rupa. Di sisinya berdiri dua penatua suku dan seorang wanita tua berpakaian adat, ibunya sendiri. "Marlina," suara Adewale terdengar dalam bahasa Inggris, pelan tapi tegas. "Aku telah lama memperhatikanmu. Kamu bukan sekedar pekerja. Kamu adalah cahaya di rumah ini." Marlina hanya menunduk. Ia menggenggam ujung bajunya, bingung harus berkata apa. "Aku ingin memintamu menjadi istriku, dan sesuai adat kami, aku harus memberikan mahar, dan aku ingin kau yang menentukan sendiri berapa nilainya." Marlina nyaris pingsan. Seluruh tubuhnya gemetar. "Maaf Tuan, saya ini hanya pembantu." Adewale tersenyum. "Bukan, kamu adalah wanita yang lebih mulia dari itu." Saat Marlina masih mencoba menyerap kenyataan itu, Ibunda Adewale maju ke depan dan berkata, "Anakku tidak main-main. Ia sudah menyampaikan niat ini kepada seluruh tetua keluarga, dan kami telah berkumpul untuk memberi restu. Jika kamu bersedia." Marlina nyaris menangis. Ia terdiam lama. Ia tak menyangka hidupnya bisa sampai ke titik ini. Ia ingin pulang ke Indonesia, tapi hatinya sudah tertambat pada dua anak yang ia rawat dan kini memanggilnya Mama. Ia tahu tak ada jalan kembali, tapi jika ia harus menerima lamaran, maka ia ingin melakukan satu hal, menjaga kehormatannya. Ia menatap Adewale dan berkata dengan suara pelan, "Kalau memang Tuan bersungguh-sungguh, saya minta mahar emas, seberat tubuh saya." Ruangan mendadak senyap, para tetua saling memandang, beberapa tersenyum, tapi Adewale tertawa kecil bukan karena mengejek tapi karena takjub. "Itu mahar paling jujur yang pernah saya dengar dan akan saya kabulkan." 3 minggu kemudian seluruh kota Lagos membicarakan satu hal, pernikahan Pangeran Tambang Emas dengan wanita asal Indonesia. Undangan disebar, bahkan media lokal meliput. Hari pernikahan tiba. Marlina mengenakan gaun pengantin putih berhias tenun Jawa yang dikirimkan langsung dari kampung halamannya oleh ibunya, yang kini ikut hadir dan duduk di kursi tamu terhormat. Adewale mengenakan jubah kebesaran emas suku Yoruba. Acara dimulai dengan adat suku, lalu disambung prosesi unik. Marlina ditimbang di atas timbangan kuno dari kayu mahoni, beratnya 55 kg. Adewale di hadapan semua tamu menyerahkan 55 kg emas batangan dalam peti-peti mewah yang disusun di altar pernikahan. Emas itu dibawa oleh 10 pria bertubuh besar dengan pengawalan ketat. Sontak para tamu bersorak. Kamera-kamera memotret, video direkam. Bahkan media internasional mulai menyorot. Marlina gemetar menerima mahar itu. Ia bukan gadis biasa lagi. Ia telah menjadi lambang ketulusan dan kehormatan wanita Indonesia. Saat ijab kabul berlangsung dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, air mata Marlina menetes. Ia bukan hanya dinikahi seorang bangsawan Afrika, tapi ia dinikahi dengan penuh hormat dan cinta yang tulus. Malamnya video pernikahan mereka diunggah ke YouTube oleh salah satu kerabat Adewale. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton lebih dari 15 juta kali. Judulnya mencolok. Pangeran Afrika nikahi pembantu asal Indonesia dengan mahar 55 kg emas. Komentar mengalir dari seluruh dunia. "Ini kisah Cinderella dari Indonesia. Bukan wajah atau harta yang dia cari, tapi hati. Wanita ini luar biasa, aku terinspirasi." Marlina menjadi buah bibir, tak hanya di Nigeria dan Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Banyak wanita muda Indonesia yang mengidolakan sosoknya.
Media Indonesia pun mengangkat kisahnya ke layar TV. Namun, di balik itu semua, Marlina tetaplah Marlina. Ia tetap membasuh kaki ibunya sebelum tidur malam itu. Ia tetap menunduk rendah pada semua yang menyalaminya. Dan ia tak pernah lupa bahwa segala kemewahan ini hanya datang karena ia bekerja dengan hati dan menjaga martabatnya. Di atas balkon istana malam itu, Adewale memandang langit dan menggenggam tangan istrinya. Terima kasih telah menerima aku. Dan Marlina hanya menjawab lirih. Saya bukan menerima harta tuan. Saya hanya menerima cinta yang tidak memandang rendah. 3 bulan setelah pernikahan yang mengguncang dunia maya, Marlina resmi menjadi bagian dari keluarga bangsawan Okonkwo. Namun tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, hidupnya tak berubah menjadi glamor penuh pesta dan kemewahan. Marlina tetap menjadi Marlina. Ia bangun sebelum fajar, memasak sendiri sarapan anak-anak tirinya, dan memilih tinggal di kamar sederhana meski telah disediakan ruangan layaknya ratu. Istana mewah itu kini terasa lebih hangat. Zina dan Lala semakin lengket dengannya. Bahkan, mereka kini belajar bahasa Indonesia dan memanggilnya dengan ibu, alih-alih Mama Lina. Adewale sendiri makin takjub setiap harinya. Marlina bukan hanya istri, tapi sahabat, guru bagi anak-anaknya, bahkan penyembuh luka masa lalunya. Setiap malam, mereka duduk di balkon mengobrol dalam 2 bahasa. Bahasa cinta dan ketulusan. Namun, popularitas mereka membawa konsekuensi. Media kerap datang mengetuk pagar, meminta wawancara. Banyak juga yang mencibir. TKW dapat durian runtuh, hanya wanita beruntung. Bahkan ada yang menuduh Marlina memakai ilmu hitam. Tapi Marlina tidak membalas, tidak marah, tidak juga bersembunyi. Ia hanya menjawab dengan satu hal, tindakan. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak yatim di Nigeria dan Indonesia. Namanya Yayasan Cahaya Dua Benua. Dana awal berasal dari emas maharnya sendiri yang ia jual sebagian. Emas bisa habis, katanya saat diwawancara. Tapi ilmu dan kasih sayang tidak. Ia juga membangun sekolah gratis di desanya di Jawa Timur. Sekolah itu diberi nama Sekolah Harapan Ibu, sebagai penghargaan untuk ibunya yang dulu mengayuh sepeda tua demi menyekolahkan anak-anaknya. Kisahnya semakin mendunia. Ia diundang ke berbagai forum wanita internasional. Namun yang paling menyentuh adalah saat ia kembali ke desanya. Jalanan kecil di antara sawah dipenuhi warga. Tangisan haru pecah saat Marlina turun dari mobil hitam besar, mengenakan batik sederhana dan jilbab putih. Ibu Marlina, ini benar panjenengan? Tanya seorang tetangga tua sambil mencium tangan Marlina. Ini saya, Bu Marlina, anak si Bu Sarni penjual sayur, masih sama, tidak berubah. Media lokal merekam momen itu dan viral kembali. Banyak yang terharu, banyak yang menangis, dan banyak yang bermimpi. Namun dalam hatinya Marlina tahu, ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang harapan, tentang martabat, dan tentang betapa Tuhan bisa membalikan nasib seseorang dalam sekejap, selama orang itu ikhlas dan bekerja dengan tulus. Di Nigeria, Adewale mengatur agar hari pernikahan mereka dijadikan hari libur kecil di komunitasnya. Bukan untuk merayakan emas atau pesta, tapi untuk mengenang nilai keikhlasan dan keberanian melampaui batas budaya. Dan malam itu, di bawah bintang Afrika yang luas dan sunyi, Marlina menulis di buku hariannya. Aku bukan siapa-siapa. Tapi mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa jadi sesuatu, asal tak pernah menyerah dan tetap menjaga hati. Tamat.